Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang tentunya akan membuat kita semua penasaran. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana nantinya Atar yang akan bekerja lebih keras untuk menyetor hafalan kepada Madinah. Nah, pastinya akan terjadi adegan-adegan yang lucu saat Atar menyetor hafalannya kepada Madinah. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat Atar yang saat itu datang ke cafe Love Story. Atar memesan secangkir kopi. Atar pun bertanya kepada Diki apakah masih ada anak geng motor yang mengganggu cafe Love Story. Diki mengatakan jika sekarang cafe Love Story sudah aman. Ya, Atar pun akhirnya bisa tenang karena cafe Love Story sudah tidak ada lagi yang mengganggunya. Diki pun penasaran mengapa Atar sampai rela melindungi cafe Love Story, padahal Atar tidak bisa bersama dengan Madinah. Atar mengatakan jika cinta memang tidak harus memiliki. Dirinya sangat mencintai Madinah sehingga dirinya rela untuk melindungi coffee shop karena coffee shop adalah tempat yang paling Madinah cintai. Pada saat itu Diki pun memberitahu Atar bahwa Madinah sebenarnya gagal menikah. Namun awalnya Atar pun mengira bahwa dirinya sedang diprank oleh Diki. Ya, namun Riko tiba-tiba mengatakan bahwa itu benar. Dan Riko pun berani bersumpah bahwa Madinah itu gagal menikah. Ya, sontak hal itu membuat Atar sangat gembira. Bahkan Atar pun tak mampu untuk menutupi kegembiraannya. Atar pun sangat bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kemudian Atar pun menelpon Madinah. Madinah pada saat itu sedang berada di depan rumah sakit karena Madinah dan Dena akan menjenguk Maudi. Ya, pada saat itu Atar pun langsung setoran hafalan kepada Madinah. Hal itu membuat Madinah hanya tersenyum-senyum saja. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Dena dan Madinah sedang makan di kantin rumah sakit. Madinah mengatakan kepada Dena bahwa tidak seharusnya Dena sering-sering lupa makan. Ya, tentunya karena Madinah takut Dena mengalami sakit. Dena pun yang merasa sangat diperhatikan oleh Madinah. Dena merasa sangat bersyukur mempunyai kakak seperti Madinah. Madinah yang cantik dan juga sangat perhatian kepada Dena. Ya, pada saat itu akhirnya Dena dan Madinah pun ingin menjenguk Maudi. Namun tiba-tiba Atar datang ke kantin rumah sakit. Ya, pada saat itu Atar pun mengatakan jika Atar dan Madinah berjodoh. Buktinya mereka bertemu di sini tanpa direncanakan. Ya, pada saat itu akhirnya mereka bertiga pun berjalan menuju ruangan Maudi. Namun tiba-tiba di pertengahan perjalanan Rian menelpon Dena. Saat itu Rian menanyakan kepada Dena apakah Dena sudah menemukan cara untuk menyatukan Atar dan Madinah.
Saat itu Dena pun mengatakan jika dirinya belum menemukan cara apapun. Namun saat ini dirinya sedang bersama dengan Madinah dan juga Atar. Ya, akhirnya Rian pun mengatakan kepada Dena dan menyuruh Dena untuk pergi meninggalkan mereka berdua agar Madinah dan Atar bisa mengobrol lebih leluasa. Akhirnya Dena pun beralasan bahwa dirinya disuruh untuk ke kampus oleh dosennya, sehingga Dena pun tidak bisa menemani Madinah dan juga Atar. Ya, pada saat sedang berjalan menuju ruang rawat Maudi, selama perjalanan Atar pun masih dibuat penasaran mengapa Madinah tidak memberitahunya jika Madinah gagal menikah. Akhirnya Atar pun menanyakan hal itu kepada Madinah. Ya, namun Madinah mengatakan jika Atar tidak perlu mengetahui hal itu karena itu tidak penting bagi Madinah. Ya, pada saat itu Atar pun mulai menggoda Madinah ya kawan-kawan. Ya, Atar mengatakan jika Madinah gagal menikah berarti itu bukan jodohnya. Kemudian Atar pun mengatakan jika dirinya lah yang akan menjadi jodoh Madinah. Ya, sontak hal itu membuat Madinah pun mengucapkan istighfar ya kawan-kawan, karena sedari tadi Atar selalu menggodanya. Tak lama setelah itu, Ken dan Maudi yang mau pulang ke ruang rawat Maudi karena habis menengok bayinya yang sedang di ruang inkubasi. Pada saat itu, Ken dan Maudi pun bertemu dengan Atar dan juga Madinah yang sedang berantem. Ya, saat itu Maudi dan Ken pun meledek Madinah. Saat itu Maudi meledek Madinah karena Madinah berduaan dengan Atar. Atar pun menjawab bahwa di mana ada Romeo pasti di situ ada Juliet. Ya, sontak hal itu membuat Maudi dan Ken pun tertawa. Ya, sepertinya memang tingkah konyol Atar dan Madinah dapat menghibur Maudi yang saat ini sedang memikirkan anak-anaknya. Lalu kemudian di episode yang akan datang, kita juga akan melihat bagaimana nantinya Atar yang akan berusaha lebih keras untuk menghafal Al-Quran. Ya, seperti yang telah kita lihat pada foto ini, di mana pada saat itu Atar pun sedang menghafal surat-surat pendek dari Al-Quran. Atar saat itu didampingi oleh Rian. Ya, tentunya Rian terus berusaha untuk mendampingi Atar dan untuk merubah Atar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, agar Atar pun akan merasa pantas untuk mendampingi Madinah. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di episode yang akan datang kita juga akan melihat bagaimana nantinya keseruan Atar yang akan setor hafalan di Cafe Love Story. Ya, tentunya kita semua sudah lama ya kawan-kawan tidak melihat Atar menyetorkan hafalannya kepada Madinah. Ya, kali ini Atar akan menyetorkan hafalannya secara langsung kepada Madinah. Ya, biasanya Madinah tidak mau mendengarkan setoran hafalan dari Atar, namun kali ini Madinah sudah berbeda. Madinah pun mau untuk mendengarkan setoran hafalan dari Atar. Ya, namun di Cafe Love Story ternyata juga ada Tante Donna. Lalu apakah nantinya Tante Donna akan membiarkan Atar untuk melakukan setoran hafalan kepada Madinah, atau justru sebaliknya Tante Donna akan melarang Atar untuk melakukan hal itu karena Tante Donna masih berpikir bahwa Atar belum berubah. Atar masihlah anak geng motor yang berandalan dan juga suka kebut-kebutan di jalanan. Ya, padahal saat ini Atar sudah berubah untuk menjadi lebih baik. Bahkan ayah Atar pun saat ini sudah mulai menyadari bahwa sebenarnya Atar adalah anak yang baik.
namun dirinya terlalu keras untuk mendidik Atar sampai dengan saat ini. Wah wah wah, tentunya akan semakin seru ya kawan-kawan apabila nantinya Atar akan setiap hari menyetorkan hafalannya untuk Madinah. Ya, selain itu tentunya Atar juga akan mulai meninggalkan teman-temannya yang membuatnya tidak dapat berubah. Karena teman-teman Atar di geng motor Black Spider tentunya akan selalu menuntut Atar untuk seperti dulu. Karena ketika Atar berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik, tentunya Atar tidak ada waktu lagi untuk mereka semua. Nah, kalau teman-teman bagaimana nih? Apakah teman-teman lebih setuju jika Atar berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik, atau justru sebaliknya Atar akan terus menjadi seorang anak geng motor? Nah, tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.